Tak tubrut jerit ya. Oke, sekarang pintu pertama untuk menjadi pemain di akhir zaman, saran saya, karena ini yang pernah saya alami juga. Dari kita bukan siapa-siapa, meskipun sekarang juga bukan siapa-siapa, setidaknya sudah sedikit berperan. Semoga ini jadi pintu untuk saya menjadi lebih baik. Ya, seperti Ustadz Rodin juga menekuni akhir zaman. Silakan masing-masing kalau mau memilih spesialisasi apa, dimulai dari taubat dulu. Orang yang taubat, dia akan dapat petunjuk. Karena apa? Al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi 'alal ma'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya dari Allah tidak akan menelusup ke dalam sanubari orang-orang yang penuh kemaksiatan. Kalau pengen dicahayai oleh Allah sehingga dimudahkan mencari ilmu dan mencari diferensiasi, mencari pembeda dari yang lain, sehingga punya gerakan yang unik, sehingga diterima banyak orang, sehingga orang-orang kemudian mau berubah atas izin Allah. Dimulai pintu pertama adalah taubat. Taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang pertama. Pintu yang kedua setelah tobat, apa yang perlu kita lakukan yang kedua? Jadilah sabiqun bil khairat. Orang Islam terbagi tiga. Ada yang zalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsih adalah kemaksiatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Petakan dirimu di titik mana? Karena tobat tanpa tahu peta nggak bisa juga. Yang kedua muktasid. Ini kayaknya kebanyakan yang hadir muktasid ya. Tengah-tengah. Maksiatnya lumayan, ibadahnya juga lumayan. Jadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kemudian yang paling hebat adalah sabiqun bil khairat. Mereka yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedikit maksiat, tiap ada peluang kebaikan, sebelum orang lain berpikir, dia sudah bertindak. Dia sudah nyaup, dia sudah bergerak. Orang sama-sama ngelihat teras ini, yang lain malah tidur-tiduran, malah nongkrong. Kang Akhir dan kawan-kawan, Kang Ilyas, ngelihat teras, oh ini teras, kenapa enggak kita tambahi dakwah? Jadi teras dakwah, betul enggak? Yang lain mungkin enggak punya ide, dia sudah lari. Itu namanya sabiqun bil khairat. Dan orang-orang yang seperti ini, itu kalau doa itu dikabulkan. Silahkan cek Al-Anbiya 90. Innahum yusari'una fil khairat. Di antara ciri orang yang terkabul doanya adalah, ya, terutama para nabi dan rasul dan orang-orang soleh yang ada di sini, kalau ada peluang kebaikan, saut dia duluan. Maka tolong nanti kalau ke masjid ada sandal, saut. Loh, maksudnya pakai ilmunya Aakim, jangan sangka Ustadz Roni ini meskipun LCMA belajar pertama di Darut Tauhid nata sandal. Cak Nun dengan kawan-kawan dari Kiai Kanjeng kunjungan ke Darut Tauhid, yang paling diherani bukan apa-apa, tamu banyak mah biasa. Yang paling diherani adalah manajemen sandal. Kenapa tidak? Kita melihat sandal di masjid, kita saut, maksudnya apa? Kita tatakan. Kalau orang masuk kan sandalnya ngadap ke sana. Silahkan pada ngadap ke sana, begitu kita datang kita putarkan hadap sana. Biar orang keluar masjid langsung naik pakai sandal langsung pergi. Karena pernah ada kasus kakek-kakek karena ini ngadap sini mencoba pakai malah muter nggak habis-habis. Jatuh akhirnya. Ini mengurangi tingkat kecelakaan ya kan. Loh, sepele nata sandal, tapi jadilah sebesar sekarang Darut Tauhid itu dari manajemen sandal. Ada jemuran tetangga, saut. Maksudnya apa? Siapa tahu tetangga itu atau yang tengah gak jauh terutama ya, itu punya anak gadis yang cocok buat kalian, gitu kan? Jadi pura-pura mulungke gitu kan? Mas, kok dipulungke? Iya, saya cuma membantu. Loh, mohon maaf, jodoh itu kadang di luar dugaan ketemunya. Saya punya ustadz, gara-gara nabrak gadis, gadisnya pingsan, bawa ke rumah sakit, ditungguin sampai malam, begitu siuman, bukannya marah langsung senyum. Gandeng juga ya. Malam itu langsung disuruh ngelamar sama orang tuanya yang putri. Subhanallah, makanya sering ya nabrak-nabrak aja itu. Gimana? Ngajuin proposal nggak cocok,
Dia cocok, kita enggak. Kamu cocok, dia enggak mau. Lagunya gitu terus, makanya kalau ada yang konsultasi ke saya itu, wes mesti kuwi dah lagunya dah. Saya seneng kemarin ada yang ke rumah itu malah kreatif dia. Ada akhwat kan bingung. Ustadz nih Ustadz, aku bawain akhwat. Buat saya, bukan Ustadz. Ini dia punya calon, tapi calonnya nggak jelas mau ngelamar kapan nih, sampai dia bingung Ustadz, galau berat. Tolong nasihati Ustadz. Ini cowoknya keren banget nih. Tolong nasihati Ustadz. Ini teman dia. Dia bertiga, cowoknya, ceweknya 2. Kemudian saya kasih kiat bla bla bla, saya kasih wirid tertentu, pulang. 2 minggu datang lagi, Ustadz ini masih galau, saya bawa lagi ke sini. Tak kasih macam-macam. Sebulan kemudian mereka datang lagi ngasih surat pernikahan. Yang nikah siapa? Akhwatnya sama yang nganter tadi. Lah kok kamu yang nikah sama dia? Kesuwen Ustadz itu calonnya. Keren ini, kreatif gitu loh. Jadi modus-modus dikit tuh nggak apa-apa. Cakep itu, kamu bagus. Kue apik leh. Ayo kesuwen Ustadz. Aku tuh naksir sejak lama cuma nggak berani ngomong. Begitu ada kesempatan seliding kan, itu keren itu. Hari gini kok nggak kreatif ya kan? Masya Allah. Milenial ya harus begitu ya, kreatif ya. Masya Allah. Jadi yang pertama tobat, pintunya tobat dulu. Ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Ayo, yang kedua apa? Yang kedua apa? Menjadi sabiqun bil khairat. Jangan tunda-tunda. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan pikir kalian akan panjang umur. Kita nggak tahu, asli nggak tahu. Maka detik ini juga jangan tunda besok. Apa yang bisa dilakukan kalau malam ini cukup mencari ide, cari ide. Tadi Ustadz bilang teras dakwah, aku bikin terminal dakwah, loteng dakwah, dapur dakwah. Pokoknya dakwah, tulis. Saya pertama kali langsung dikontrak Indosiar, ya. Sebulan penuh tayang live, bikin klinik cinta. Karena apa? Saya begitu datang, saya langsung nyodorkan. Ini kalau Anda mau ngontrak saya untuk tema cinta, sudah saya tulis. Saya nulis berapa? Tema cinta. Mau nulis tok kan gampang. Kalau kamu jatuh cinta, kalau kamu dicintai, kalau kamu ditolak cinta, kalau kamu saling jatuh cinta, kalau kamu nggak bisa lagi dengan cinta. Saya tulis sampai 1000. Dia bilang, Ustadz udah siap semua. Iya siap, dalam batin siap judul doang. Nanti kalau dia pesan yang mana baru saya siapin materinya gitu. Saya kalau ke penerbit saya nggak ngasih naskah. Saya udah nulis 13 buku. Saya kalau ke penerbit cuma bikin judul tok. Tolong lihat judul-judul saya. Loh Ustadz udah siap? Ya siap. Di kepala siapnya materinya kan. Ini judulnya dulu. Dia langsung lihat. Terakhir ada penerbit terbesar di negeri ini ngelihat. Ustadz saya ambil 3. Judulnya ini. Ustadz bisa nulis 3 buku ini kapan? Tergantung. Uang mukane piro, wani piro, saya bilang gitu. Saya termasuk dari sedikit penulis yang dikasih uang muka sebesar orang jual putus naskah. Ya. Ada penulis terkenal jual putus, habis nulis naskah dijual putus itu 10-an juta. Saya bisa dapat uang muka tanpa harus jual putus lebih besar dari itu. Kuncinya apa? Kita punya sesuatu yang unik, yang khas, ya. Dan nggak usah takut menjadi yang pertama. Silahkan cek teman-teman saya di Pondok Al-Mu'min Nguruki. Saya kalau latihan pidato itu, mukhadharah itu, mesti judulnya apa? To be number one. To be number one. Pengen saya nomor 1, paling enggak nomor 2. Jangan nomor 3. Jadi kalau saingan ngoyak cewek kok nomor 3, mending aku mundur. Lah ini ada loh ikhwan-ikhwan tuh antriku nomor 9 gitu. Ustadz saya antri nomor 9, jadi kalau akhwatnya nggak milih itu, ya insya Allah saya dipilih, ngenes banget kowe nomor 1, nomor 1. Ora sing ora gelem karo aku apa ora sing ora coba bareng-bareng ora sing ora nanti rasa kesuwen. Kamu udah berapa lama nunggu cintanya? Baru 2 tahun, 2 tahun nunggu cinta 1 orang. Ya, orang itu kalau serius nggak pakai hitungan tahun. Ukurannya 2-3 bulan kalau dia serius. Ya, kalau dia sampai 2 tahun tuh lagi nyeleksi yang lain, kamu dibiarin dulu. Rahasianya itu. Jadi kalau udah nggak ada, jadi ban serep, ngenes banget.
sabiqun bil khairat. Coba dicek surat Al-Mulk ayat 2. Yang surat ini dianjurkan untuk dibaca tiap malam agar kita terhindar dari siksa kubur. Coba dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dulu kita mati, sekarang dihidupkan, nanti suatu saat dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Cek juga di surat Ar-Rum ayat 40. Nah, saat ini kita dihidupkan, kita diminta oleh Allah untuk menjadi ahsanu amala. Orang yang melakukan amal, melakukan ibadah itu yang terbaik. Jadi nomor 1. Selaras dengan sabiqun bil khairat tadi. Maka jangan mau jadi orang biasa-biasa. Mohon maaf. Tidak zamannya lagi kalian minder karena pendek misalnya, atau karena hitam. Udah hitam, pendek, minder lagi, habis kita. Lihat ustadz yang hebat-hebat, rata-rata kecil-kecil Ustadz ya. Antum juga agak lumayan ya. Jadi ketika saya jajar dengan Hakim, kecil juga ya. Dengan Sur Masud, kecil juga ya. Tapi ada kesamaan, orang kecil tuh pede banget itu loh. Maka kalau kalian besar harus lebih pede lagi. Kecil aja pede. Ya. Dulu saya punya saingan ikhwan yang lamar istri saya yang sekarang itu 18. Semua lebih ganteng, lebih tinggi-tinggi. Saya kok cilik dewa ya Ki ya. Maka saya cari apa yang membuat saya menarik, yang tidak kalah dengan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Saya punya keunikan tertentu. Orang kalau punya keunikan, itu dia akan muncul lebih tinggi dari yang lain. Ya, maka yang ketiga, setelah tobat kemudian berlomba dalam kebaikan, jangan suka nunda-nunda waktu. Yang ketiga itu penting. Temukan keunikanmu. Temukan kelebihanmu, pembedamu dari yang lain. Karena Allah menciptakan kita meskipun punya kepala yang satu sama, berarti kan hitam, rambut sama, tapi kita diciptakan oleh Allah punya pembawaan yang berbeda. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan, setiap orang beramal, bekerja, berbuat sesuai pembawaan masing-masing. Ya. Dan Allah yang paling tahu siapa yang paling tertunjuki. Maksudnya apa? Enggak usah lirik kanan, lirik kiri. Enggak usah merasa lebih hebat dari yang lain, juga enggak usah minder. Bismillah, maju jalan, rawe-rawe rantas, malang-malang butung. Gitu ya. Siap? Kalian punya pembawaan sendiri, punya bakat sendiri-sendiri. Temukan keunikan kalian. Kayaknya aku punya keunikan kalau jadi host itu kayak Mas apa tadi? Iqbal. Punya jadi host itu kayaknya saya pede. Saya kayaknya punya banyak materi. Tekuni jadi host yang baik, Mas Iqbal ya. Host itu di TV paling mahal. Saya kan kemarin tayang di Facebooker. Bayaran saya nggak sampai 100 juta. Ya lumayan juga ya, banyak ya. Tapi hostnya Mas Raffi, Ayu Ting Ting, Parto, wah itu bayarannya gede banget. Mas Tukul tuh bayarannya sampai 70 juta per episode ketika Bukan Empat Mata booming itu. Intinya apa? Yang kita garis bawahi, host itu punya peluang, apalagi host muslim, ya kan? Yang lain, ya, Mas Ari Untung juga host juga, ya betul. Temukan kalian, ya, masing-masing punya keunikan. Temukan keunikanmu. Jangan selalu ngekor. Orang yang ngekor sama dengan bunuh diri. Karena apa? Dia menutup potensinya. Ya. Jangan kemudian biuk terus di sini. Tetap kalau malam tertentu ada kajian ke sini. Tapi menimba. Setelah dari sini pulang bikin sesuatu. Jangan merasa puas di sini. Kalau merasa puas di sini sama dengan kalian punya resep-resep masakan hanya di dapur, keasikan, membanggakan diri, tapi nggak pernah menghidangkan sesuatu. Sehingga orang nggak bisa menikmati hidangan kita. Wong kita cuma di dapur, bangga punya resep tapi nggak pernah masak. Ya, masak. Kadang masakan kita nggak enak, orang nggak seneng, awal-awal nggak apa-apa. Tapi lama-lama kita belajar. Masya Allah. Yang keempat, terakhir, setelah menemukan keunikan kita, yang keempat ini penting, iringi dan percepat impian kita
agar segera terwujud dengan banyak bersedekah. Sedekah itu pelancar cita-cita. Punya impian apapun setelah dikejar dengan sujud, kemudian doa tertentu, kemudian di saat-saat mustajab doa lagi tertentu, mengamalkan surat Ghafir ayat 4 ayat 60, ud'uni astajib lakum. Setelah banyak doa, menemukan keunikan, banyak doa, banyak ibadah, jangan lupa untuk mempercepat impian itu terkabul, sedekah. Ini tahadus bin nikmah, bukan ingin sombong tapi sekedar membicarakan bahwa Allah telah memberikan karunia yang luar biasa, Ustaz. Ketika saya pengen eksis di Jakarta, aku pengen hijrah ke Jakarta, pengen dakwah di TV nasional saat itu. Saya adalah dosen tetap di mana? Universitas Muhammadiyah Magelang. Sudah jadi dosen, sudah ngajar di sana 5 tahun, tapi saya pengen mengembangkan dakwah, saya pengen masuk TV. Apa yang saya lakukan pertama? Saya sedekah. Apa yang saya sedekahkan? Yang saya sedekahkan rumah. Jadi saya selama jadi dosen 5 tahun itu saya membangun rumah, begitu selesai nggak saya pakai, juga nggak saya jual, saya kasihkan seorang janda yang sebatang kara. Loh, Ustadz kan ke Jakarta butuh duit, saya butuh Allah. Duit bisa dicari, ini ibu pakai saja. Akhirnya apa? Saya modal dengan uang sekedarnya ke Jakarta nekat. Siang sampai sana, sore saya sudah ceramah di Indosiar. 2 hari kemudian sudah main film dengan anak-anak AFI. Seminggu kemudian dapat kontrak 1 bulan. Allah buka kan luar biasa. Dan di luar dugaan, setelah saya nggak ingat rumah saya yang saya sedekahkan tadi, tiba-tiba ketika ibu ini wafat karena sebatang kara, rumah itu sekarang diwakafkan ke panti asuhan kami di Magelang. Jadi kembali lagi. Allah. Masya Allah. Jadi mohon maaf, sedekah itu luar biasa. Maka pelit-pelit, jangan eman-eman. Yang punya berapapun, sisihkan sebagiannya. Bismillah, aku punya impian ya Allah, aku punya cita-cita ya Allah, aku pengen tahun ini mengganti status dari jomblo menjadi nikah ya Allah. Wah. Sedekah. Insya Allah. Apalagi yang akan menerima sedekah kita adalah orang-orang yang betul-betul lagi sangat membutuhkan, terutama di Palestina dan juga di Suriah. Ini insya Allah doa mereka lebih mustajab dibanding kita semuanya. Karena apa? Orang yang dizalimi doanya sangat mustajab, betul? Dan semua yang telah mengamini, semoga semua diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberkahi usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua setelah ini menemukan satu gerakan dakwah untuk masing-masing orang. Bayangkan 300 punya masing-masing gerakan. Ada mungkin tadi udah Allah masjid, ada teras dakwah, mungkin kalian mau bikin dapur dakwah, mau bikin love apa, silakan. Insya Allah konsultan banyak ya. Nanti insya Allah jadi ekspor. Ini juga awalnya cuma ya obrol-obrol, akhirnya jadi gerakan nasional. Subhanallah. Syam Organizer, One Care, Aman Palestina. Ini awalnya 1-2 orang. Dari 1 orang ide di-share ke teman yang akrab, terus nanti insya Allah akan teruji di masyarakat. Saya doakan semoga jadi orang hebat di kemudian hari semuanya, sehingga dunia bangga ada kalian, pernah ada kalian di muka bumi ini. Jadi nanti kalau udah nggak ada, tetap harum nama disebut-sebut. Dulu di Indonesia, terutama di Jogja, pernah ada orang namanya A yang dia pakar di bidang ini, gitu ya. Siap? Insya Allah. Terakhir kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Rani mohon dipimpin doa. Kita akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau berkumpul lebih dari 40 orang dan tidak sedang memutus tali silaturahim, doanya mustajab. Ya. Silakan Ustaz Rani bisa dipimpin doa. Alhamdulillah, ikhwan fillah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berjuang untuk terdepan membantu saudara kita di Syam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan. Yang belum dan punya niat yang kuat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan juga ya, melawan rasa kikir dan yang lain sebagainya. Dan semoga wasilah teras dakwah nih, doakan terus kawan-kawan kita berjuang untuk memberikan yang beda dari yang lain ya, untuk para pemuda lewat kajian-kajian yang menginspirasi. Dan semoga antum semua Allah berikan kemudahan untuk punya karya. Sebelum antum meninggal, kita harus punya karya, dan itulah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Ya Allah, berkahilah majelis ilmu kami malam hari ini. Ya Rabbana, istiqomahkan kami dengan iman dan Islam di penghujung akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya Rabbana, istiqomahkan kami dengan amal saleh. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami kemudahan agar menjadi orang-orang yang terdepan di dalam membela saudara kami di negeri Syam, di Suriah, di Palestina. Ya Rabbana, betapa kami cinta kepada mereka ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah mereka, karuniakan kesabaran kepada mereka ya Rabb. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin al-mazlumin fi Suriah wa fi Palestin wa fi ayyi makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka an tuharriral masjidal aqsa min danasil yahudil mu'tadin. Allahumma rizukna salatan fihi qabla al-maut. Allahumma rizukna salatan fil masjidil aqsa qabla al-maut. Allahumma rizukna salatan fil masjidil aqsa qabla al-maut. Ya Allah, berkahilah teras dakwah ini ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah siapapun yang memulai dakwah di tempat ini, Engkau berkahi kehidupannya, Engkau berkahi keturunannya. Ya Rabbana, jadikanlah semua ini amal saleh yang akan memberatkan timbangan kami di akhirat nanti ya Rabbana. Ya Allah, malam hari ini kami berkumpul. Kami sangat cinta kepada saudara kami di Palestina, di Suriah, di semua tempat yang sedang Engkau uji dengan kesusahan, kesulitan, musibah. Ya Rabbana, karuniakan kesabaran kepada mereka ya Allah. Karuniakan pertolongan Engkau kepada mereka ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah huru-hara akhir zaman. Selamatkan akidah kami ya Allah. Selamatkan keimanan kami dari ideologi pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan juga buat kawan-kawan dari panitia Teras Dakwah, kita doakan ya biar sukses terus, istiqomah dengan kebaikan, mendapat manfaat, menjadi tempat yang menginspirasi banyak pemuda, dan semoga tidak hanya kita dapat ilmu tetapi bergerak ya. Jangan jadi pemain, jangan jadi penonton, jadilah pemain. Semoga Allah layakkan diri kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.